Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Produksi PT Amerta Nusantara. Di sini kami akan mempresentasikan seputar divisi produksi. Saya, Tania Fitriani Puspa, selaku manajer divisi produksi. Pertama, pengenalan mengenai divisi produksi. Divisi produksi ini merupakan bagian dari perusahaan PT Amerta Nusantara yang berlokasi di Jalan Boloh Tunggak, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Divisi ini bertugas dalam memproduksi benih yang akan dijual oleh perusahaan. Benih yang di divisi kami produksi merupakan benih unggul yang bermutu tinggi dan memiliki produktivitas yang baik. Ini adalah tim dari divisi produksi. Yang pertama, di sebelah kiri ada manajer produksi, yaitu saya sendiri, Tania Fitriani Puspa. Dan di tengah ada kepala bagian logistik, Willy Arya Chandra. Dan yang sebelah kanan ada kepala bagian produksi, Gebi Martauli Sinurat. Adapun visi, misi, dan moto dari divisi produksi. Visi kami adalah mewujudkan produksi benih tanaman hortikultura yang unggul dan bermutu tinggi. Dan misi kami meningkatkan mutu dan kualitas produksi, memperhatikan alat pendukung produksi, menjaga mutu genetik dan keseragaman benih yang diproduksi, dan menyediakan benih bermutu dengan kualitas tinggi untuk mendukung produktivitas tanaman hortikultura. Adapun moto dari divisi produksi adalah Good seed, good quality is our priority. Ini merupakan struktur organisasi dari divisi produksi. Yang paling atas ada manajer produksi, kemudian sekretaris produksi, kemudian ada kepala bagian logistik, kepala bagian produksi, kepala bagian pengawasan hama dan penyuluhan, kemudian ada teknisi sarana dan prasarana, kepala pembelian tanaman, teknisi lapangan dan perencanaan, dan yang terakhir, teknisi bina usaha tani. Adapun job deskripsi dari masing-masing jabatan, diantaranya manajer membuat laporan kegiatan kerja kepada direktur, menjamin tercapainya hasil produksi secara maksimal, bertanggung jawab atas seluruh proses produksi, mengawasi produksi, meningkatkan mutu sumber daya manusia. Kemudian ada tugas dari kepala bagian logistik, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pergudangan, pengiriman, persediaan, dan pembelian. Persiapkan segala peralatan yang akan diperlukan dan kegiatan-kegiatan di divisi produksi. Bertanggung jawab pada bagian logistik. Kepala bagian produksi memimpin dan mengatur kegiatan produksi, mengatur posisi pengawas di masing-masing titik pekerjaan. Kepala bagian pengawasan dan penyuluhan lapangan mengawasi kegiatan produksi di lapangan, menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan, mengarahkan kegiatan dari tanam sampai panen, melakukan penyuluhan atau pelatihan kepada gapoktan. Sekretaris manajer mencatat kegiatan produksi dan menyusun laporan pertanggungjawaban, memberikan bimbingan teknis kepada bawahan, menjadi perantara pihak yang berhubungan kepada pemimpin, memegang rahasia penting perusahaan, membuat surat perjanjian kerjasama dengan relasi bisnis, sarana dan prasarana, memberikan bimbingan kepada bawahan, memberi petunjuk pemeliharaan alat, sarana, dan prasarana, melakukan monitoring penggunaan alat, melakukan perhitungan analisis ekonomi penggunaan alat dan mesin produksi, teknisi lapang dan perencanaan,
menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis dalam produksi benih, menyusun rencana tanam, tebar, dan pemanenan, menghitung kebutuhan benih, pupuk, air selama masa produksi. Teknis bina usaha tani. Menyiapkan pedoman pembinaan usaha-usaha pertanian, menyiapkan pedoman pembinaan perizinan kerjasama usaha, memfasilitasi kerjasama. Dan yang terakhir, ada pemulihan tanaman. Mengawasi varietas yang diproduksi, mengidentifikasi keunggulan varietas-varietas yang diproduksi, melakukan pengawasan rutin selama produksi. Ini merupakan SOP produksi di lahan. Ini merupakan layout denah kantor divisi produksi. Gambar sebelah kiri merupakan tampak dari luar gedung dari kantor divisi produksi. Dan gambar sebelah kanan merupakan denah bagian dalam kantor. Bisa dilihat, bagian tengah terdapat lobi, di bagian kiri terdapat gudang, ruang sholat, ruang staf lain, ruang sekretaris dan kepala bidang, ruang manajer, ruang meeting, dan ada toilet. Perusahaan PT Amerta Nusantara merupakan perusahaan yang memproduksi benih hortikultura. Inilah jenis-jenis komoditas yang berusaha kami produksi. Di antaranya ada komoditas tomat, dan kami memproduksi 2 jenis varietas. Yang pertama ada varietas bara dan anis IPB. Lahan produksi cabai ini berlokasi di Jalan Bupati Sunarto, Ngelejok, Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Komoditas kedua yaitu komoditas tomat. Perusahaan kami memproduksi 2 varietas, yaitu varietas Mirah dan Tora. Untuk lahan produksi tomat sendiri berlokasi di Jalan Sambirejo Tahunan, Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dan komoditas selanjutnya yaitu ada komoditas melon. Kami memproduksi varietas Golden Star dan Ivory. Lahan produksi melon ini berlokasi di Jalan Menjanganan, Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Rencana produksi dari PT Amerta akan memproduksi 3 komoditas, yaitu komoditas cabai, tomat, dan melon. Dari komoditas cabai akan diproduksi 2 varietas, yaitu bara dan anis. Varietas bara akan diproduksi sebanyak 27.377 kilo, dan varietas anis akan diproduksi sebanyak 85.460 kilo. Dari komoditas tomat ada 2 varietas juga, yaitu varietas Tora dan Mira. Tora akan diproduksi sebanyak 11.389,3 kg, dan Mira akan diproduksi sebanyak 13.667,1 kg. Dari komoditas melon akan diproduksi 2 varietas juga, yaitu Golden Star dan Ivory. Varietas Golden Star akan diproduksi sebanyak 4.972 kg, dan varietas Ivory akan diproduksi sebanyak 5.721,5 kg. Kebutuhan lahan. Setiap komoditas akan ditanam pada 2 musim, yaitu musim tanam 1 dan musim tanam 2. Pada musim tanam 1 akan ditanam mulai dari bulan September sampai bulan Februari, sedangkan musim tanam 2 akan ditanam mulai dari bulan Maret sampai bulan Agustus. Kebutuhan lahan untuk komoditas cabai pada musim tanam 1 untuk varietas bara membutuhkan 1,78 hektar. Untuk varietas anis membutuhkan lahan 2,66 hektar. Untuk musim tanam 2, varietas bara membutuhkan 0,96 hektar dan anis IPB 1,43 hektar. Total luasan lahan untuk varietas bara yaitu 2,74 dan total luas lahan untuk varietas anis 4,09 hektar. Untuk lahan tomat pada musim tanam 1, pada varietas Tora membutuhkan 0,24 hektar dan untuk Mira 0,27. Sedangkan pada musim tanam 2-nya, pada
varietas Tora membutuhkan 0,16 hektar dan luasan lahan Mira 0,18. Total luasan lahan dari kedua musim tanam pada varietas Tora membutuhkan 0,41 hektar dan varietas Mira 0,46 hektar. Untuk lahan melon, pada musim tanam 1, pada varietas Golden Star membutuhkan 0,17 hektar, sedangkan Ivory membutuhkan 0,08 hektar. Pada musim tanam 2-nya, Golden Star membutuhkan 0,14 hektar dan Ivory 0,06 hektar. Total luasan lahan untuk Golden Star membutuhkan 0,31 hektar dan Ivory 0,14 hektar. Kebutuhan benih. Kebutuhan benih didapatkan dari perhitungan yang luas lahan, jarak tanam, populasi, kebutuhan benih per butir, dan bobot 1000 butir. Untuk komoditas cabai, pada varietas Bara membutuhkan 65,84 gram pada luasan lahan 1,78 pada musim tanam 1, dan pada musim tanam 2-nya membutuhkan 35,45 gram pada luasan lahan 0,96. Sedangkan pada varietas Anis IPB pada musim tanam 1-nya membutuhkan 98,34 gram pada luasan lahan 2,66 dan pada musim tanam 2 52,95 gram pada luasan lahan 1,43. Kebutuhan benih tomat. Pada varietas Tora musim tanam 1 membutuhkan 9,75 gram pada luasan lahan 0,24 hektar. Pada musim tanam 2-nya membutuhkan 6,50 gram pada luasan lahan 0,16 hektar. Sedangkan pada varietas Mira, musim tanam 1-nya membutuhkan 10,93 gram pada luasan lahan 0,27 hektar. Pada musim 2-nya membutuhkan 7,28 gram pada luasan lahan 0,18 hektar. Kebutuhan benih melon. Pada varietas Golden Star, musim tanam 1 membutuhkan 38 gram pada luasan lahan 0,17 hektar. Pada musim tanam 2-nya membutuhkan 31,78 gram pada luasan lahan 0,14 hektar. Sedangkan pada varietas Ivory, pada musim tanam 1 membutuhkan 17,70 gram pada luasan lahan 0,08 hektar. Pada musim tanam 2 membutuhkan 14,48 gram pada luasan lahan 0,06 hektar. Jadwal tanam. Jadwal tanam kita bagi dua, karena dua musim tanamnya itu pada periode 1, yaitu mulai dari September sampai Februari, dan musim tanam 2 mulai dari Maret sampai Agustus. Jadwal tanam pada setiap komoditas dapat kita lihat pada slide untuk mempersingkat waktu. Isolasi jarak dan waktu. Komoditas yang digunakan yaitu cabai, tomat, dan melon. Isolasi jarak pada cabai yaitu kurang lebih 500 meter, dan isolasi waktu minimal 75 hari. Komoditas tomat, isolasi jarak 45 meter, isolasi waktunya 30 hari. Dan melon, isolasi jarak 5 meter, isolasi waktu 15 hari. Teknik budidaya pada cabai, yaitu yang pertama itu melakukan persemaian di bidang semai, masukkan tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 3:1. Biarkan pada tempat yang terlindung dari hujan dan sinar matahari selama 1 minggu. Selanjutnya, setelah berumur 4 minggu, pindahkan benih cabai pada tanah yang telah disiapkan. Jangan lupa untuk menggemburkan tanah lahan dan memberikan pupuk. Berhati-hatilah saat melepaskan benih dari polybag agar akar tidak rusak. Selanjutnya itu selama masa penanaman, rajinlah memberi pupuk. Gunakan pupuk kompos sehingga cabai menjadi lebih organik. Selanjutnya, jangan lupa untuk menyirami cabai setiap hari dan juga sering-seringlah melihat apakah ada tanaman lain yang tumbuh yang akan mengganggu pertumbuhan cabai. Jika ada, cabut secara rutin agar cabai bisa tumbuh dengan baik. Yaitu selanjutnya, ketika cabai telah tumbuh sempurna, Anda bisa melakukan panen. Selanjutnya, teknik budidaya tomat. Yang pertama yaitu media persemaian berupa campuran pupuk kandang dan tanah dengan perbandingan 1:1. Sebelum disemai, benih tomat sebaiknya direndam dahulu dengan fungisida Propacommar
dengan konsentrasi 0,1% selama 1 jam atau dengan air panas kurang lebih 50 derajat Celcius selama kurang lebih 1 malam. Benih ditanam per lubang tray 1 benih kurang lebih 0,5 cm. Bibit dipindahkan ke lapang setelah berumur 7-8 minggu setelah semai atau setelah bibit mempunyai 4-5 helai daun. Selanjutnya, pembuatan bedengan lebar 1 meter, irigasi 50 cm. Pemupukan dengan pupuk kandang 1-1,5 ton per hektar. Pemasangan mulsa dan ajir. Jarak tanam yaitu 50 x 60 cm. Selanjutnya ditanam 2 baris pada setiap bedeng. Bibit dipindahkan ke bedengan dilakukan sore hari agar tanah lembab dan teduh. Selanjutnya, pupuk majemuk NPK dengan dosis 1100 kg per hektar. Pengaplikasian pupuk dengan cara dikocor. Selanjutnya, pemeliharaan yang dilakukan antara lain penyiraman, pengendalian gulma, perompesan tunas-tunas liar dan pemberian ajir atau turut serta pengendalian hama penyakit dengan pestisida. Selanjutnya, beberapa hama yang sering menyerang tanaman keluarga Solanaceae dijumpai juga pada tanaman tomat. Jenisnya bisa berupa ulat, kutu, dan lalat. Sedangkan penyakit tanaman tomat bisa berupa layu, busuk, serangan virus, dan bakteri. Selanjutnya, tomat dipanen kurang lebih 130 HST saat buah tomat sudah kemerahan atau merah matang. Selanjutnya, tomat akan diekstraksi. Teknik budidaya melon. Penyemaian menggunakan tanah, pupuk kandang, arang sekam dengan perbandingan 2:1:1. Sebelum dipindahkan ke lahan, bibit melon diberi furadan. Bibit dipindahkan ke lahan pada umur 2 MST. Dibuat bedengan dengan lebar 1 meter, tinggi 30 cm, dan jarak antar bedengan 50 cm. Diberi pupuk kandang dengan didiamkan selama 1 minggu. Dipasang mulsa dan ajir, dibuat lubang tanam dengan jarak tanam 50 x 60 cm. Ditanam 2 baris pada tiap bedeng. Pada saat tanam, tanah harus cukup lembab agar bibit cabai tumbuh lebih cepat. Penanaman sebaiknya dilakukan pada sore hari. Perbandingan jantan dan betina adalah 1:10. Pupuk kandang yang digunakan berupa pupuk kandang sapi sebanyak 20 ton per hektar dan pupuk buatan berupa pupuk majemuk NPK dengan dosis 400 kg per hektar. Pengaplikasian pupuk dengan cara dikocor. Hama biasanya menyerang tanaman melon berupa ulat tanah, ulat gerayak, ulat buah, ulat daun, kutu kebul, kumbang kuning, dan lalat buah. Sedangkan penyakit yang menyerang tanaman berupa rebai, semai, layu bakteri, layu fusarium, busuk phytophthora, bercak daun, anthranoxa, dan virus. Selanjutnya, isolasi adalah kegiatan penutupan dengan menggunakan kertas minyak pada bunga betina melon yang mekar dan siap disilangkan. Penyerbukan bunga jantan dan bunga betina dilakukan secara manual dan dilakukan pada pagi hari pukul 7 sampai dengan 10. Roguing dilakukan 2 selama penanaman sebelum pemeriksaan. Buah dipanen umur 8 MST dengan menggunakan gunting stek. Ini adalah gambaran dari jarak tanam yang digunakan pada masing-masing komoditas. Dan selanjutnya adalah ini gambar dari sistem irigasi yang digunakan. Yang selanjutnya adalah gambar area produksi yang digunakan. Dan ini adalah tampak di atas field area dari produksi masing-masing komoditas. Dan selanjutnya ini adalah varietas dari cabai. Yang selanjutnya itu adalah varietas dari tomat. Dan selanjutnya adalah varietas dari melon. Selanjutnya yaitu alat budidaya pada cabai. Di sini menggunakan polybag, knapsack, cangkul, cemplongan, ajir, dan mulsa. Pada alat budidaya tomat ada mulsa, cangkul, knapsack, ajir, cemplongan. Dan pada melon yaitu knapsack, cangkul, cemplongan, mulsa. MOU kerjasama.
PT Amerta Nusantara merupakan perusahaan yang bermitra dengan petani, sehingga diperlukannya suatu perjanjian secara tertulis sebagai bukti kemitraan. Adapun syarat menjadi petani mitra, diantaranya memiliki lahan produksi, terdaftar sebagai gapoktan resmi, mentaati kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak perusahaan dan petani, mampu mengikuti kebijakan dan ketentuan dari perusahaan, jujur dan berkomitmen tinggi, mampu melaksanakan sistem budidaya sesuai dengan komoditas yang akan diproduksi. Adapun hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak dan kewajiban PT Amerta Nusantara. Pertama, memperoleh seluruh hasil produksi benih dari petani sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 2. Melakukan pengawasan terhadap seluruh proses produksi di lahan petani mitra dari penanaman hingga pemanenan. 3. Memberikan peringatan kepada petani mitra apabila terdapat pelanggaran kontrak kerjasama dengan petani. 4. Memberikan bimbingan teknis budidaya atau penyuluhan kepada petani mitra. 5. Memberikan benih gratis kepada petani mitra. 6. Membeli buah hasil panen petani mitra sesuai dengan harga dan standar mutu yang telah disepakati. Standar mutu buah yang dibeli oleh PT Amerta Nusantara adalah sehat, tidak terdapat gejala hama, penyakit, tidak keriput, dan ukuran buah sesuai deskripsi varietas. 7. Membayarkan kompensasi hasil panen kepada petani dengan jatuh tempo 30 hari setelah buah diterima oleh perusahaan. Hak dan kewajiban petani mitra. 1. Mendapatkan benih secara gratis dari perusahaan yang jumlahnya sesuai dengan luas lahan yang disediakan oleh petani mitra. 2. Menyediakan peralatan dan kebutuhan petani untuk keperluan budidaya tanaman yang akan ditanam. 3. Menyerahkan laporan perkembangan kondisi tanaman milik petani. Laporan yang disertakan mencakup seluruh masalah yang terjadi di lahan produksi milik petani mitra. 4. Mendapatkan bimbingan teknis atau penyuluhan terkait budidaya produksi dari petugas lapangan PT Amerta Nusantara. 5. Menyerahkan seluruh hasil pertanian kepada pihak pertama sesuai syarat yang berlaku. 7. Menyediakan lahan yang dibutuhkan untuk memproduksi benih sesuai ketentuan perusahaan. 8. Petani mitra wajib menggunakan benih yang diberikan secara gratis oleh perusahaan hanya untuk kepentingan kontrak produksi dengan pihak pertama. 9. Petani harus mengikuti standar teknologi produksi benih, menjaga isolasi lahan dari tanaman sejenis, dan mencegah tanaman budidaya dari serangan hama dan penyakit. Ini merupakan contoh surat perjanjian kerjasama dengan petani mitra. Di sana tertulis bahwa perusahaan PT Amerta sebagai pihak pertama dan Ketua Gapoktan sebagai pihak kedua. Dan juga terdapat pasal-pasal yang terdiri dari aturan-aturan yang harus ditepati oleh kedua belah pihak. Adapun Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Permentan OT 142/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Berikut ada profil Gapoktan kemitraan dengan PT Amerta Nusantara. Terdapat 3 Gapoktan yang bermitra dengan PT Amerta Nusantara. Yang pertama, ada Tani Adiluhur dengan Ketua Gapoktan Dude Satrio yang beralamatkan di Jalan Menjanganan Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Untuk komoditas tomat dengan memiliki luas lahan 5,5 hektar. Gapoktan kedua yaitu Gapoktan Budi Luhur dengan Ketua Gapoktan
Joko Tirta yang beralamatkan di Jalan Sambirjo, Tahunan, Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Gaboktan ini akan memproduksi komoditas melon dan memiliki luas lahan 5,2 hektar. Dan ketiga, ada Gaboktan Tani Makmur dengan Ketua Gaboktan Rusmin yang beralamatkan di Jalan Bupati Sunarto, Ngelejok, Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, untuk komoditas cabai dengan luas lahan 10,5 hektar. Adapun kegiatan penyuluhan dari perusahaan kepada pihak petani sebagai sarana untuk mengedukasi petani dalam memproduksi benih. Penyuluhan pertanian ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengedukasi para petani yang terjalin kerjasama dengan perusahaan dalam kegiatan produksi benih cabai, tomat, dan melon. Penyuluhan dilakukan oleh tim penyuluhan dari Divisi Produksi PT Amerta Nusantara. Adapun rencana penyuluhan dimulai pada sebelum kegiatan produksi dimulai, yaitu di bulan Agustus 2020. Kegiatan penyuluhan pertanian meliputi pemberian materi yang diuraikan sebagai berikut. 1. Cara memproduksi benih bersertifikat. 2. Cara melakukan seleksi untuk menghasilkan benih yang memiliki mutu genetik, mutu fisik, mutu fisiologi, dan mutu patologis. 3. Kelas benih yang akan diproduksi. Dan keempat, budidaya produksi benih cabai, tomat, dan melon. Rencana anggaran produksi HPP pada cabai varietas bara mulai dari kebutuhan benih sumber sampai ke petugas PPSD. Total biaya produksi cabai varietas bara yaitu Rp567.433.726. HPP pada cabai varietas anis mulai dari kebutuhan benih sumber sampai ke petugas PPSB. Total biaya produksi cabai varietas anis yaitu Rp1.292.391.036. HPP tomat merah mulai dari kebutuhan benih sumber sampai ke petugas PPSB. Total biaya produksi tomat varietas merah yaitu Rp183.545.496. Untuk HPP tomat torah mulai dari kebutuhan benih sumber sampai ke petugas PPSB, total biaya produksi tomat yaitu Rp157.575.912. HPP melon varietas Ipori. Total biaya produksi melon yaitu Rp78.171.065. HPP melon Golden Star. Total biaya produksinya adalah Rp88.657.011. Biaya variabel dapat kita lihat pada slide. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa melihatnya pada slide. Biaya tetap dari perusahaan PT Amerta Divisi Produksi mulai dari kebutuhan gaji karyawan per 1 tahun, yaitu gaji karyawan manajer, sekretaris manajer, kepala logistik, sampai ke supir. Dan juga alat-alat tulis kantor, listrik, air minum, kopi, dan lain-lain. Total biaya tetapnya itu yaitu Rp1.268.764.550. Untuk biaya investasi itu jenis investasinya berupa mobil truk Mitsubishi Meteor 50 meter, AC, Elektros, dan mobil Toyota Avanza dan lain-lainnya itu. Total biaya investasinya itu ada Rp89.652.550.